Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Langkah YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu visualisasi yang cukup powerful ya teman-teman, yaitu adalah bench ataupun scorecard. Nah, di sini bench yang akan kita buat ataupun scorecard yang akan kita buat nanti akan memiliki sebuah persentase difference ataupun perbedaan persentase antara sebuah KPI yang di-track dari tahun sekarang dan juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti itu. Misalkan di sini kita punya revenue. Total revenue-nya kita hitung adalah 15,2 M. Ternyata 15,2 M ini naik sekitar 212,0% dibandingkan dengan revenue yang dihasilkan dari previous year ataupun tahun yang sebelumnya, seperti itu. Dan revenue ini bersifat dinamis ataupun di sini kita bisa lihat bahwasanya kita memiliki select year, kita bisa menyeleksi ataupun kita bisa memilih tahun mana yang kita inginkan. Misalkan dari 2016 kita ingin ubah ke 2017 seperti ini. Nah, maka nanti revenue yang akan dihasilkan akan berubah dan juga persentase difference-nya itu ternyata berubah juga. Yang tadinya kan naik ya. Nah, ternyata dari tahun 2016 ini ternyata turun ke 2017. Turunnya sebesar 6,5%. Dan di sini kita bisa lihat bahwasanya lambangnya pun berubah. Yang tadinya adalah segitiga ke atas sekarang menjadi segitiga ke bawah seperti ini. Nah, kita akan mencoba untuk belajar bagaimana caranya untuk membuat sebuah scorecard yang seperti ini. Nah, di sini juga saya coba untuk gabungkan dengan line chart supaya nanti teman-teman gampang untuk melihat visualisasinya. Nah, mungkin kebetulan data yang saya pakai ini tidak terlalu lengkap ya, nggak lengkap sampai 1 tahun seperti itu. Yang lengkap 1 tahun itu cuma 2016 seperti ini, dari bulan Januari sampai 12. Kalau untuk yang 2015 itu ternyata mulai dari bulan 7 datanya. Kalau yang 2017 itu ternyata berakhir di bulan 8 datanya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa pakai data ini untuk praktek seperti itu teman-teman. Oke, nah kita akan langsung saja ke tahap pembuatannya teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuat file baru teman-teman. Kita ada di sheet pertama dan juga ini ada data yang sudah saya connect. Datanya ini saya cantumkan link untuk downloadnya di kolom deskripsi seperti itu ya. Nah, saya ingin coba untuk jelaskan lebih dulu data yang akan kita pakai, konteksnya seperti apa, supaya nanti kita bisa tahu konteks yang akan kita buat itu scorecardnya adalah scorecard tentang apa, seperti itu. Nah, data ini mencakup seluruh informasi tentang orang-orang ataupun detail orang yang ingin melakukan sebuah reservasi ataupun booking untuk sebuah hotel yang ada di sebuah negara, seperti itu ya. Nah, sehingga misalkan konteksnya adalah pihak hotel ini ingin mengetahui ataupun ingin membuat sebuah visualisasi yang bisa menjelaskan tentang total revenue yang dihasilkan untuk tahun ini sekaligus bisa mengkomparnya dengan tahun sebelumnya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah kita ingin membuat sebuah visualisasi dan kita ingin menggunakan scorecard sekaligus dengan percentage different dari total revenue yang dihasilkan dari tahun sebelumnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke, di sini coba kita pahami dulu datanya. Ketika kita ingin membuat sebuah total revenue untuk current year dan juga previous year tentunya seperti itu ya perbandingannya, maka kita perlu memakai sebuah kolom ataupun field yang berisikan date ataupun tanggal seperti itu teman-teman. Di sini kita memiliki arrival date. Kita juga memiliki beberapa tanggal yang lain dalam bentuk arrival month dan juga year yang sudah dipisah-pisah seperti itu. Tapi kayaknya kita nggak akan pakai sih yang ini nanti. Kita akan pakai yang arrival date aja seperti itu. Kemudian setelah itu kita juga memiliki kolom yang seharusnya menjelaskan tentang seseorang itu membayar total kamarnya itu berapa, yang berarti itu adalah total revenue yang kita hasilkan, dan itu kita dapatkan dari kolom total fee ataupun field total fee seperti ini ya. Nah, kemudian satu lagi teman-teman yang tidak kalah penting, ternyata di dalam dataset kita itu memiliki sebuah kolom yang menjelaskan orang itu melakukan cancel ataupun tidak dalam bentuk boolean 0 dan 1, yaitu disimpan dalam kolom is cancel seperti ini. Jadi intinya adalah ketika kita ingin mengetrack sebuah revenue yang dihasilkan, otomatis kan kita hanya ingin memilih orang-orang yang revenue-nya tidak dibatalkan seperti itu ya. Karena orang-orang yang revenue-nya dibatalkan sudah pasti mereka itu nanti revenue-nya tidak masuk ke kita seperti itu. Oke.
Nah, sip. Di sini coba kita lihat dulu deh, arrival date-nya kita taruh ke row seperti ini teman-teman. Akan muncul tahunnya dari 2015 sampai 2017 saja ternyata. Kemudian kita juga coba drag and drop total fee ini ke dalam tabel yang kita miliki seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan total revenue yang dihasilkan di tiap tahunnya dari start 2015 sampai 2017 seperti itu. Nah, tapi di sini kita tahu bahwasanya total revenue ini masih bercampur untuk orang-orang yang mereka itu ternyata cancel dan juga tidak. Maka di sini kita coba ingin memfilter orang-orang yang tidak cancel saja. Caranya bagaimana? Tentunya adalah kita menggunakan filter. Kita akan masukkan is cancel ini ke dalam filter, teman-teman. Coba ya, is cancel kita masukkan ke dalam filter. Nah, ternyata filter yang muncul itu adalah filter yang dalam bentuk measure seperti itu. Kenapa? Karena data yang kita miliki adalah bentuknya measure seperti itu ya, teman-teman. Maka di sini kita coba ingin ganti dulu. Kita tukar dulu yang tadinya is cancel itu bentuknya measure, kita drag and drop aja supaya dia masuk ke dimension seperti ini, sehingga bentuknya nanti adalah kategorikal seperti itu datanya. Sehingga ketika kita drag and drop is cancel ini ke dalam filter, bentuknya adalah boolean 0 dan 1 seperti ini. Sehingga kita bisa pilih orang yang tidak cancel itu adalah orang yang kategorinya 0, yang cancel itu adalah 1. Berarti kita pilih yang tidak cancel alias yang 0 saja seperti ini ya. Kemudian kita klik apply dan oke, teman-teman. Nah, berarti angkanya pun sudah berubah seperti ini. Orang-orang yang tidak cancel saja yang kita track seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke tahapan yang paling awal, yaitu adalah kita ingin membuat sebuah calculated field untuk mengetahui revenue yang dihasilkan untuk current year ataupun tahun sekarang yang sedang berjalan dan juga tahun sebelumnya seperti itu. Oke, di sini kita langsung saja buat calculated field. Di sini kita create calculated field-nya terlebih dahulu, kemudian kita namakan CY ataupun current year revenue seperti ini. Nah, kita menggunakan rumus if ketika year dari mana, year dari arrival date seperti itu sama dengan 2017. Kita ibaratkan kita sekarang ada di 2017 untuk current year-nya ya, teman-teman, seperti itu. Kemudian then sehingga kita ingin memunculkan total fee-nya seperti itu, oke? Sehingga di sini kita bisa tutup saja langsung menggunakan N. Nah, di sini kalkulasinya valid, kita bisa klik apply dan juga oke, seperti itu. Kemudian coba kita cek dulu current year revenue ini kita masukkan ke dalam tabelnya. Nah, sehingga muncullah current year revenue untuk tahun 2017 saja. Yang lain tidak akan muncul seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita ingin coba lakukan hal yang sama, tapi kita ingin lakukan ataupun kita ingin memunculkan previous year-nya, tahun sebelumnya. Berarti kita klik kanan, kita duplicate aja supaya cepat. Kemudian kita edit lagi, teman-teman. Di sini dari current year kita ubah ke previous year revenue seperti ini ya. Kemudian 2017 ini karena angka ataupun tahun kita 2017, berarti previousnya adalah tahun 2016 seperti ini. Kita klik apply dan oke. Maka previous year ini bisa kita drag and drop lagi ke dalam sini, teman-teman, seperti ini, sehingga kita dapatkan angka ataupun revenue yang dihasilkan untuk previous year dari 2017 saja. Yang lain tidak muncul, kosong ya, seperti ini, yang atas dan juga yang bawah seperti ini. Nah, kemudian di sini berarti kita sudah memiliki current year revenue dan juga previous year revenue. Next step, teman-teman, kita ingin membuat sebuah parameter supaya nanti kita bisa memilih current year yang kita inginkan. Kan di sini kita nggak bisa milih ya, kan sudah fix di 2017. Kita nggak bisa ubah-ubah ke 2016, 2015. Kita ingin coba membuat parameter supaya nanti user yang menggunakan visualisasi ini bisa memilih secara manual current year yang dia inginkan seperti itu. Caranya adalah kita buat parameter, create parameter seperti ini. Kita namakan misalkan select year seperti ini, teman-teman. Kemudian data type-nya kita ubah ke string dulu, ke integer, sorry, seperti ini. Kemudian value-nya kita ubah dari all menjadi list seperti ini. Kita bisa meng-add ataupun menambahkan secara manual ataupun menambahkan berdasarkan kolom yang kita miliki. Karena kita memiliki arrival year ini, nah berarti kita pakai ini aja, teman-teman. Nggak usah di list secara manual seperti itu. Nah, seperti ini ya. Sehingga seluruh value ataupun tahun-tahunnya akan muncul. Tetapi di sini kita bisa lihat displaynya masih dalam bentuk desimal ya.
Nah, sehingga nanti bisa kita coba untuk ubah formatnya. Di sini kita ubah ke number yang custom teman-teman, desimalnya kita ganti ke 0, kemudian include thousand separatorsnya ini kita uncheck seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita klik OK aja seperti itu. Sehingga nanti akan terbentuk parameter di bawah ini dengan nama select year seperti ini. Tinggal kita klik kanan, kemudian show parameter. Sehingga nanti ketika orang ingin mengetahui current year di 2016, dia bisa memilih 2016. Kemudian dia bisa memilih juga untuk yang 2017 seperti itu. Nah, tetapi permasalahannya ternyata select year yang kita miliki ini parameternya belum terkonek dengan data kita, sehingga ketika kita pilih 2015 ini tidak bertukar ataupun tetap diam di sini. Nah, tidak berubah ke 2015. Kan seharusnya kalau kita klik 2015, current year-nya akan berubah ke 2015 juga. Nah, caranya bagaimana supaya mengkonekkan antara parameter dan juga data yang kita miliki? Kita langsung masuk saja ke rumus dari current year revenue-nya. Kita klik kanan, kita edit lagi teman-teman. Kemudian 2017 ini kita ubah menjadi select year alias parameter yang kita miliki seperti itu. Kita klik apply dan juga OK. Sehingga kalau kita coba ubah 2016 dia akan berubah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lakukan hal yang sama ke previous year revenue-nya teman-teman. Nah, berarti kita edit lagi previous year revenue, klik kanan, kemudian edit. Nah, kemudian 2016 ini kita ubah select year dan perlu dikurangi 1. Nah, kenapa perlu dikurangi 1? Karena kita tahu select year itu kan hitungannya untuk current year, untuk 2017. Nah, maka kita harus kurangkan 1 supaya dia nanti menghitung previous year ataupun tahun sebelum 2017. Seperti itu ya. Kita klik apply kemudian OK seperti ini. Sehingga ketika kita cek, misalkan kita ubah 2017 menjadi 2016, maka current revenue-nya akan naik ke 2016 dan juga previous year-nya akan menjadi 2015 seperti itu. Kalau kita ubah lagi ke 2015, maka previous year-nya akan hilang karena kan datanya kita berhenti di 2015 seperti itu saja. Oke, sip, mantap. Kita sudah dapatkan perhitungan untuk current year revenue dan juga previous year revenue yang sudah dinamis seperti itu ya. Nah, next step-nya berarti teman-teman kita ingin menghitung percentage difference-nya, perbedaan persentase antara previous year revenue dan juga current year revenue-nya. Caranya berarti kita membuat calculated field lagi seperti ini, kita namakan misalkan percentage difference seperti ini ya. Rumusnya berarti adalah kita buat buka kurung tutup kurung dulu. Berarti sum dari current year revenue dikurangi sum dari previous year revenue seperti ini. Kemudian kita bagi dengan sum dari previous year revenue. Nah, rumus umum untuk menghitung persentase lah intinya. Dari current year kurang previous year dibagi previous year seperti itu ya. Nah, kita apply kemudian klik OK seperti ini teman-teman. Coba kita ubah dulu ataupun kita cek dulu percentage difference-nya apakah sudah bisa berhasil atau belum. Kita drag and drop ke tengah-tengah antara measure value untuk current year revenue dan juga previous year revenue ya di sini. Nah, ternyata belum muncul. Coba kita hilangkan dulu year arrival date-nya seperti ini. Nah, percentage-nya muncul angka 2. Nah, di sini berarti kita tahu bahwasanya format dari numbers-nya ini masih belum percentage ataupun masih belum dalam bentuk angka biasa. Berarti kita bisa coba ubah ya. Kita pergi ke field yang percentage diff, kita klik kanan. Untuk default properties, number formatnya ini kita ubah ke percentage seperti ini. Desimalnya saya ingin ganti ke 1 saja. Klik OK seperti ini. Nah, sehingga bisa kita baca ketika previous year-nya 3,7 juta dan current year-nya itu 10,3 juta, maka dari kenaikan angka 3,7 ke 10,3 ini naiknya dalam bentuk percentage adalah 175,1%. Seperti itu cara membacanya. Oke, sip, mantap teman-teman. Nah, berarti di sini kita sudah dapatkan seluruh requirement untuk membuat scorecard kita teman-teman. Nah, tapi satu lagi di sini
kita ingin menambahkan simbol nih, kita ingin menambahkan simbol. Kalau dia dari previous year ke current year naik, berarti nanti akan ada segitiga ke atas. Kalau dia ternyata turun dari previous year ke current year turun, berarti nanti segitiganya ke bawah, seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa coba format aja untuk percentage difference yang ada di sini, klik kanan kemudian format. Kita pergi ke paint ya, jangan ke axis, ke paint. Numbers ini kita ubah ke custom seperti ini, teman-teman. Kemudian teman-teman coba copy paste saja simbol ini saya sudah letakkan di kolom deskripsi juga ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti jelas nih 175 ini naik atau turun. Ternyata naik. Kalau turun itu bagaimana? Kalau turun itu nanti bentuknya seperti ini, minus 14,9 dan segitiganya turun seperti ini. Oke, sip, mantap nih. Nah, berarti kita tinggal susun saja nih scorecard yang kita miliki. Kita coba bersihkan dulu ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah bersih ya sheetnya. Nah, kita coba lihat dulu yuk di contoh yang kita miliki tadi. Nah, ternyata seperti ini. Ternyata seluruh scorecardnya itu disimpan di dalam title, teman-teman, seperti ini. Nah, maka nanti kita coba buat hal yang sama. Berarti untuk memasukkan current year dan juga percentage difference ke title, berarti kita masukkan ke detail ya nanti. Current year revenue kita masukkan ke detail seperti ini. Kemudian percentage difference-nya kita masukkan ke detail juga seperti ini. Nah, karena kan ini belum muncul kan? Karena kan kita belum coba untuk keluarkan ataupun belum kita edit si titlenya. Kita coba edit saja, klik 2 kali, kemudian kita namakan misalkan revenue generated, kemudian kita langsung ubah aja teman-teman dari tableau light ke tableau misalkan book seperti ini ya, kayaknya ada deh. Ya udah, kita ubah ukurannya menjadi 18 misalkan seperti ini, kemudian enter, kita masukkan. Nah, kita masukkan sum dari current revenue ini tadi. Nah, seperti ini. Kita coba ubah ke bold seperti ini dan kita naikkan sampai ke 24 seperti ini. Kemudian satu lagi kita bisa insert juga yang namanya percentage difference-nya. Nah, ini jangan besar-besar deh. Kita ambil angka 14 saja. Kemudian kita beri keterangan versus previous year seperti ini misalkan. Nah, warna dari versus previous year ini kita ubah ke abu-abu biar nggak terlalu mencolok. Nah, sehingga nanti kita dapatkan angka yang seperti berikut teman-teman. Oke. Nah, di sini ingin kita coba ubah dulu 8,803 sekian. Ini kan agak panjang banget ya kalau untuk scorecard, kayak kurang compact gitu aja. Maka di sini kita coba klik kanan untuk revenue-nya. Kita masuk ke format teman-teman, numbersnya ini kita ubah dari yang custom menjadi displaynya menjadi million. Nah, seperti ini sehingga lebih rapih gitu ya. Nah, seperti itu. Kita juga bisa tambahkan dolar, sign dolar. Nah, seperti ini teman-teman bebas nanti mau rupiah ataupun apa. Nah, seperti ini ya. Sip. Kayaknya kurang gede lagi deh. Gede lagi bisa nih kayaknya sampai 30 apa. Kita klik apply. Nah, ataupun 32. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini sebetulnya sudah jadi, teman-teman sudah bisa memakainya. Nah, teman-teman sudah bisa pakai sebetulnya. Mau dibuat scorecard gini aja udah bisa, ataupun teman-teman juga kombinasikan dengan line chart seperti itu ya. Nah, di sini coba saya akan kombinasikan dengan line chart, karena kalau kita ingin masukkan sebuah visualisasi, kan ini title ya. Kalau kita masukkan visualisasi, ada kemungkinan title kita nanti akan berubah seperti itu. Jadi saya coba untuk contohkan sekalian kalau teman-teman pengen masukkan line chart juga di sini, oke? Nah, di sini berarti kita masukkan aja line chart, itu kan berarti kita bisa ambil dari total fee ya tentunya. Nah, berarti kalau line chart itu bisa kita ambil dari current revenue ya, seperti itu supaya nyambung sama title kita. Nah, current revenue-nya bisa kita taruh di row seperti ini, teman-teman. Kemudian kita masukkan arrival date ini ke dalam kolom seperti ini. Nah, ini kita ubah dulu jadi bentuknya bulanan seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, title-nya berubah tiba-tiba menjadi range seperti ini. Karena kan kita
membuat visualisasi dari Januari ke Agustus, makanya dia dalam bentuk range dari 0,46M sampai ke 1,84M. Nah, ini nanti kita coba akan ubah dulu bentuknya. Tapi di sini kita coba rapikan dulu si line kita. Nah, seperti itu. Di sini ada null teman-teman, kita bisa klik kanan kemudian hide indikatornya aja seperti ini. Kemudian kalau teman-teman pengen untuk menghide ataupun menghapus ini, sebetulnya bisa juga, tinggal diklik kanan kemudian nanti di show headernya ini dihapus seperti itu ya. Ini bebas saja, preferensi teman-teman aja. Ini kalau saya hapus saja nggak apa-apa seperti ini, sehingga jadinya akan seperti ini. Kemudian di sini kan masih ada garis-garis ya teman-teman, dan juga ada ini header, kita hapus saja, fieldnya kita hide seperti itu tadi. Kemudian ini kan masih ada garis-garis, sehingga bisa kita hilangkan garis-garisnya seperti ini. Gridline-nya kita ubah, nah seperti ini, ya. Oke. Nah, kemudian kita akan mengubah si title kita supaya berubah seperti yang awal tadi. Caranya adalah kita coba tambahkan kurung kurawal tutup, dan juga yang awal ini yang buka seperti ini. Nah, seperti ini ke dalam marks yang kita miliki, kita enter aja teman-teman. Nah, kemudian sama juga yang di sini kita pakai kurung kurawal di depan dan juga belakangnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam sini. Nah, ini nanti jadinya akan missing value seperti ini. Nah, jangan khawatir teman-teman, bisa coba insert lagi. Nah, di sini akan muncul yang baru teman-teman. Sum dari sum current revenue kita bisa pilih seperti ini. Kemudian yang ini bisa kita ubah ke sum dari percentage difference seperti itu aja. Nah, sehingga nanti akan berubah ataupun kembali ke seperti semula tadi. Nah, tapi di sini kita harus format lagi nih fontnya, oke? Seperti ini. Ukurannya tadi 30 ya. 32 ya. 32. Kita taruh bold seperti ini, kita apply gini. Oh, kita gedein deh. Jadi 16 misalkan. Kurang gede, 18. 11. Nah, seperti ini kan lebih rapi ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah miliki title dalam bentuk scorecard seperti ini, yang ada percentage difference-nya dan juga dinamis ya teman-teman. Nah, tuh dinamis kan. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen coba untuk memberikan tanda revenue yang paling tinggi itu ada di bulan berapa dan paling rendah itu ada di bulan berapa, itu bisa juga kita buat teman-teman. Nah, caranya bagaimana untuk membuat min max revenue-nya? Di sini kita langsung membuat di calculated field-nya lagi aja teman-teman. Kita namakan min max revenue gini ya. Nah, untuk rumusnya udah saya copy paste, teman-teman bisa coba lihat dan juga bisa ditiru aja ini. Intinya di sini adalah kita menggunakan rumus if lagi untuk menemukan nilai max dari current year revenue seperti itu. Nah, jadi misalkan kalau kita temukan nilai maksimum dari current year revenue, kita akan tampilkan, dan juga kalau kita temukan hasil nilai min-nya, kita juga akan tampilkan seperti itu. Ya, kita klik apply kemudian oke teman-teman di sini. Nah, kemudian min max revenue ini kita drag and drop ke sebelah rows seperti ini. Nah, jadinya nanti kita akan membuat sebuah dual axis seperti itu ya. Kita klik dual axisnya di sini seperti ini. Nah, ini kan belum kelihatan ya. Kita coba ubah ukurannya. Pertama kita ubah bentuknya dari otomatis menjadi misalkan circle seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian size-nya kita ubah sedikit lebih besar seperti ini misalkan. Nah, oke. Sip, mantap. Kemudian kita sinkroniskan dulu aksesnya biar sama persis antara kiri dan kanan. Kemudian baru bisa kita hilangkan beberapa headernya. Misalkan yang kanan kita hilangkan seperti ini. Nah, sehingga nanti jadinya akan seperti ini teman-teman. Oke, sip, mantap ya teman-teman. Nah, oke, jadi di sini berarti kita sudah selesai untuk membuat sebuah scorecard yang akan menghasilkan total revenue, kemudian juga percentage different dari current year revenue dan juga previous year revenue seperti itu. Dan juga kita sudah bisa membuat line chart, yang mana line chartnya ini ada keterangan untuk titik paling tinggi dan juga paling rendah seperti itu teman-teman. Oke, sip. Mungkin di video selanjutnya kita akan belajar cara untuk membuat
visualisasi yang lain lagi. Baik, mungkin untuk video kali ini kita bisa cukupkan sekian. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Boleh di like, di subscribe, dan juga di komen YouTube ini supaya bisa lebih berkembang ke depannya. Saya ucapkan terima kasih.